Kalau Anda bertanya apakah ada khilaf dalam masalah ini, wallahu a'lam, saya kurang bisa mewadahi semuanya, cuman kita coba carikan referensi. Nah, di sini ada keterangan hukum alkohol yang digunakan dalam campuran parfum. Jika telah jelas bahwasanya alkohol yang digunakan untuk campuran parfum yaj'aluha muskiratan, akan menjadikan parfum tadi menjadi cairan yang memabukkan. Saya bacakan di sini. Di artikel ini cukup panjang. Sebelum membahas tentang penggunaan alkohol untuk parfum, sebelumnya penulis membahas tentang definisi khamr. Ya. Jadi kita tahu bahwa alkohol untuk parfum, di situ dijelaskan terlebih dahulu bahwa alkohol itu tidak identik dengan khamr. Sebab alkohol itu mematikan. Ya, orang kalau minum alkohol bisa mati. Sedangkan khamr ini memabukkan. Sifatnya beda. Walaupun khamr ini salah satu di antara unsur paling utamanya adalah alkohol, maka khamr dia tidak mematikan tapi memabukkan. Di sini ada kadar alkohol ringan. Tapi kalau alkohol, misalnya alkohol 70%, 80%, bahkan sampai 100%, itu kadar berat. Dah? Nah, kemudian cairan parfum, dia ditambah alkohol. Begini kan? Apakah ini akan jadi khamr? Sehingga kalau diminum memabukkan. Nah, di situ ada kemungkinan. Maka jawabannya ada kemungkinan. Karena kadar alkoholnya jadi lebih kecil. Nah, maka barulah kemudian masuk pada pembahasan hukum menggunakan alkohol untuk parfum. Idza tabayyana, apabila telah jelas bahasanya alkohol yang digunakan dalam campuran parfum akan menjadikan parfum itu muskiratan, menjadikan parfum tadi sebagai cairan yang memabukkan, fa inna hadza ya'ni al-hukma 'alaiha syar'an bi annahu khamrun. Artinya berlaku hukum bahwa parfum ini adalah khamr. Falladhi 'alaihi jumhur al-ilmi, menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahasanya khamr itu mencakup semua minuman yang memabukkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan semua yang khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Fahadzal hadis, maka hadis ini menjadi satu kaidah. Wa huwa yufidu anna ismal khamr, menunjukkan bahwasanya istilah khamr mencakup semua minuman yang memabukkan, baik yang diambil dari sari buah-buahan seperti anggur atau kurma, atau dari biji-bijian seperti gandum dijadikan sebagai bahan khamr, atau dari benda yang cairan yang manis seperti madu, dan aneka jenis khamr yang lainnya. Baik. Lalu setelah membawakan keterangan dari Syekhul Islam, kesimpulannya di sini, wa bina'an ala hadza ta'sil, berdasarkan keterangan ini, maka parfum yang mengandung alkohol al-muskirah dan dia bisa memabukkan, statusnya adalah khamr. Sehingga berlaku semua hukum khamr. Maka tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dimanfaatkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau memanfaatkan khamr tidak untuk diminum? Sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, mengatakan haram menggunakan khamr jika diminum saja. Kalau tidak diminum, fala yahrum, hukumnya tidak haram. Wal jawabu an hadza, namun kita bisa berikan jawaban
bahwasanya syariat tidak mengharamkan khamr untuk diminum saja, namun haram untuk disimpan, haram dijual, haram dijadikan sebagai obat, dan seterusnya. Di sini ada keterangan dalam ensiklopedia fikih. Menurut jumhur ulama, haram memanfaatkan khamr untuk pengobatan atau yang lainnya, min aujuhil intifa, untuk pemanfaatan apapun. Makanya Nabi SAW perintahkan buang. Kastihdamiha fi duhnin, misalnya khamr dipakai untuk minyak wangi atau campuran makanan atau yang lainnya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita tamtashitu bil asalah fihal khamru. Ada seorang wanita yang menyisir rambutnya, dikasih minyak madu dicampur khamr. Fanahat an dzalika asyaddan nahyi. Aisyah pun melarang keras. Tidak boleh madu dicampur khamr, karena khamr itu dibuang. Demikian keterangan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wallahu alam. Maka berdasarkan hal ini kami menilai bahwasanya jika kita mengikuti pendapat tadi bahwa menggunakan parfum yang ada khamrnya sebaiknya ditinggalkan. Kemudian di sini ada keterangan, bukankah ada pendapat bahwasanya khamr itu tidak najis? Idza qulna bi taharatil khamri, jika kita mengambil pendapat bahwasanya khamr itu suci, apakah berarti boleh dipakai? Permasalahan dilarang untuk menggunakan parfum atau bolehnya tidak hanya bergantung kepada suci dan najisnya, namun kembali kepada apakah ini memabukkan atau tidak. Jika ini adalah memabukkan, statusnya khamr, walaupun kita berpendapat khamr itu suci, maka tidak boleh dimanfaatkan, sehingga khamr harusnya dihilangkan, dibuang. Walaupun bisa jadi statusnya suci. Suci itu berkaitan dengan ketika kena tidak perlu dicuci, tapi bukan berarti boleh nyimpan. Faqad amarana bijtinabil khamri, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi khamr. Fajtanibuhu ijtinaban kulliyan, jauhi semuanya. Sehingga ketika diperintahkan untuk dijauhi, kemudian kita taruh di badan, ini kan enggak nyambung. Allah perintahkan untuk menjauhi, tapi kita malah pasang di badan. Wallahu alam. Jadi intinya terlepas dari status khamr itu suci dan najis, namun jika parfum yang bercampur alkohol itu bisa dinilai sebagai khamr, maka terlarang untuk dimanfaatkan. Wallahu alam.